Selamat datang di Dar Hollow Stories di mana fakta dan misteri bertemu. Hari ini, kami akan membawa Anda menyelami kisah nyata yang penuh misteri, teka-teki, mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik bayangan waktu. Jadi, ambil posisi duduk ternyaman Anda, dan bersiaplah untuk memasuki dunia di mana kenyataan dan misteri bertemu. Dilahirkan di pedesaan Prancis dekat Lyon pada tahun 1772, Tarare terlahir normal layaknya anak bayi pada umumnya. Tapi, bertambah besar usianya, nafsu makannya juga semakin membesar. Di umur 17 tahun, ia sanggup menghabiskan setengah ekor sapi seorang diri. Anehnya, berat badannya tidak pernah lebih dari 45 kg. Setidaknya sebelum ia mulai makan. Kedua orang tuanya mulai merasa kewalahan akibat nafsu makan Tarare yang tak terkendali. Maka mereka pun memutuskan untuk mengusirnya ke jalanan. Di sanalah ia hidup menggelandang bersama para orang buangan lainnya. Dari kerasnya hidup di jalanan pula, ia belajar untuk memanfaatkan kondisi unik dirinya, menjadi penampil dan bintang pertunjukan jalanan. Atau bisa kita sebut pengamen yang menjual keganjilan dirinya sendiri. Bagaimana tidak, penonton akan menyaksikan seseorang melahap hampir apapun yang disodorkan ke mulutnya. Sekarung penuh apel, segenggam gabus, sekantong koin, batu, dan lain-lain. Semua itu dimakan satu persatu dengan cepat. Ia bahkan memakan hewan hidup. Ular adalah favoritnya. Semua itu ia lakukan di depan penonton yang merasa jijik sekaligus penasaran. Hanya demi hiburan yang aneh dan mengerikan. Orang-orang dibuat tercengang dengan nafsu makannya yang seolah tak ada habisnya. Ia makan dengan cara membuka mulutnya dengan sangat lebar. Lalu kedua pipinya meregang dan menggembung seperti tupai yang sedang menampung makanan di kantung pipinya. Makanan atau benda apapun yang berukuran besar tampaknya meluncur masuk begitu saja ke dalam kerongkongannya tanpa dikunyah. Perutnya pun akan semakin membesar seiring bertambahnya jumlah makanan yang masuk. Dan di saat itulah ia terlihat seperti orang linglung atau orang yang sedang mabuk. Penampilan Tarare sekilas terlihat biasa saja. Rambutnya halus berwarna coklat, tinggi badannya sedang, dan tubuh yang tergolong ramping, meskipun selalu makan dalam porsi besar. Tapi menurut Journal of Foreign Medical Science and Literature, ciri fisik Tarare sebetulnya cukup menunjukkan kondisi kesehatannya, yang dipengaruhi oleh cara makannya yang tidak biasa. Giginya dipenuhi oleh noda, bibirnya tipis dan pipinya berkeriput serta kendur. Anehnya, sebanyak apapun ia makan, tubuhnya tidak pernah benar-benar menyimpan lemak. Saat perutnya kosong, kulit perutnya sangat longgar, bahkan bisa ia lilitkan ke pinggang seperti sabuk dari kulit tubuh sendiri. Tapi saat ia kenyang, perutnya membesar seperti balon, mirip wanita hamil di akhir masa kehamilan. Diyakini juga bahwa cara makannya yang tak lazim berpengaruh pada aroma tubuhnya yang khas. Bau badannya begitu kuat dan menyengat hingga orang-orang harus menjaga jarak cukup jauh darinya. Konon setiap kali Tarare makan, ada semacam gas yang mengepul keluar dari tubuhnya yang tampak membengkak. Dan di saat ia buang air besar, baunya digambarkan begitu busuk hingga sulit dibayangkan oleh siapapun. Di tahun 1792, Tarare mendaftar untuk bergabung dengan tentara revolusioner Prancis. Namun, jatah makanan yang diberikan kepada para prajurit tidak cukup untuk memenuhi rasa laparnya yang teramat besar. Untuk menyiasatinya, ia mulai melakukan berbagai pekerjaan kecil di barak, menukar jasanya dengan jatah makan milik tentara lain. Tapi itu pun tak cukup. Akhirnya, ia mencari sisa-sisa makanan di tumpukan sampah dan kotoran. Nyatanya, ia terus merasa kelaparan dan kelelahan hingga jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Pada saat itulah ia bertemu dengan dokter bedah militer yang bernama Dr. Pierre-François Percy, seorang dokter terkenal yang kelak akan terlibat dalam kisah hidup Tarare. Dalam laporan medisnya, Dr. Percy mencatat bahwa Tarare memiliki mata yang merah berurat dan tubuh yang selalu terasa panas dan berkeringat.
Bau badannya sangat menyengat, begitu tajam hingga bisa tercium dari jarak 6 meter. Bahkan menurut standar dokter bedah militer abad ke-18. Dan itu baru awalnya. Bau tubuhnya akan jauh lebih parah setelah makan. Percy menggambarkan baunya begitu kuat, seolah-olah tubuhnya memancarkan garis-garis bau yang bisa dilihat dengan mata. Dalam penelitian pertamanya, Dr. Percy bersama rekannya Dr. M. Curfield memberikan 4 porsi makanan kepada Tarare yang dengan segera dilahapnya tanpa bersisa. Tentu saja ia masih merasa kelaparan. Maka kedua dokter ini menambahkan sejumlah besar makanan yang setara dengan porsi untuk 15 pekerja. Termasuk diantaranya 2 buah pai daging besar dan 15 liter susu yang semuanya dihabiskan dalam hitungan menit. Aksi Tarare membuat kedua dokter ini terperangah dan takjub. Rasa penasaran membuat mereka melanjutkan penelitiannya dengan memberikan seekor kucing hidup kepada Tarare, yang langsung dimakannya dengan lahap. Pencinta kucing ataupun pencinta hewan sebaiknya tidak perlu mengetahui apa yang telah dilakukan kepada hewan malang ini. Singkatnya, semua habis tak tersisa kecuali tulang dan bulu yang dimuntahkannya. Daftar hewan-hewan yang diberikan kepada Tarare sebagai upaya pengujian yang dilakukan kedua dokter itu bertambah panjang, dengan ditambahkannya ular, kadal, dan anak anjing hidup, termasuk seekor belut hidup yang langsung ditelannya secara utuh. Setelah berbulan-bulan melakukan eksperimen, tercetus suatu ide dalam pikiran para dokter. Mereka berpikir untuk memanfaatkan bakat unik Tarare dalam perang Prancis melawan Prusia. Untuk memastikannya, mereka membuat percobaan baru dengan menaruh catatan di dalam sebuah kotak kayu, lalu meminta Tarare untuk menelannya. Beberapa saat kemudian, setelah ia buang air besar, mereka menemukan bahwa kotak kayu tersebut masih utuh, dan catatan di dalamnya masih tersimpan dengan aman. Informasi ini diteruskan ke pihak militer yang menyambutnya dengan gembira. Jenderal Alexander memerintahkan Tarare untuk menjadi mata-mata. Misi pertamanya adalah menyampaikan pesan rahasia melintasi perbatasan Prusia dengan cara menelan kotak kayu seperti yang sudah diuji cobakan sebelumnya. Sebagai balasan atas jasanya, Tarare dihadiahi paru-paru dan hati banteng seberat 13 kg. Awalnya semua berjalan sesuai rencana. Namun tak butuh waktu lama hingga akhirnya penyamaran Tarare terbongkar. Sosoknya yang menarik perhatian telah memicu kecurigaan militer Prusia. Sebab tubuhnya mengeluarkan bau tak sedap dan ia tak mampu menjawab saat diajak bicara dalam bahasa Jerman. Mereka memukulinya sampai ia mengaku telah menelan kotak berisi catatan dari tentara Prancis. Tarare yang malang ditawan di dalam toilet dengan tangan terborgol dan disuruh duduk berjam-jam hingga kotak kayu itu berhasil dikeluarkan bersama kotorannya. Jenderal Prusia yang marah karena merasa telah tertipu, lantas menjatuhkan hukuman gantung untuk Tarare. Tapi di saat eksekusi hampir dilaksanakan, sang jenderal malah merasa iba terhadapnya. Ia pun dikirim kembali ke Prancis setelah sebelumnya diberi peringatan keras untuk tidak mengulangi aksinya kembali. Pengalamannya sebagai mata-mata yang membuatnya nyaris kehilangan nyawa, membuat Tarare trauma dan tidak mau lagi terlibat dengan tentara dan perang. Dr. Percy menjadi tumpuan dan harapan satu-satunya bagi Tarare. Ia memohon kepada dokter untuk membawanya ke rumah sakit dan menemukan obat untuk menyembuhkan penyakit yang sejak dulu meneror dirinya itu. Dr. Percy berusaha sekuat tenaga mencari obat untuk Tarare. Ia mencoba berbagai ramuan, mulai dari cuka anggur dan pil tembakau hingga campuran alkohol dan morfin. Namun semua usahanya sia-sia. Nafsu makan Tarare tetap tak tertahankan. Karena masih selalu merasa lapar, setiap malam Tarare menyelinap keluar dari rumah sakit dan berburu sisa-sisa makanan. Di dekat toko daging, di selokan-selokan kotor dan gang-gang gelap dan sunyi, terkadang ia harus bertarung dengan hewan liar untuk memperebutkan sisa makanan di tumpukan sampah. Dalam catatan medisnya yang suram, Dr. Percy menulis bahwa hewan seperti anjing dan kucing melarikan diri ketakutan saat melihat Tarare, seolah bisa merasakan nasib buruk yang mungkin menanti mereka.
Kekhawatiran pun meningkat di kalangan warga, terutama para staf dan pasien rumah sakit. Mereka menangkap basah Tarare sedang mencoba meminum cairan tubuh berwarna merah dari seorang pasien saat pasien itu tengah melakukan prosedur bloodletting. Sebuah laporan yang menggemparkan menyebutkan bahwa Tarare belakangan diketahui pernah memakan jenazah yang ada di kamar jenazah. Para pegawai rumah sakit yang ketakutan dan terganggu mendesak Dr. Percy untuk mengeluarkan Tarare dari rumah sakit mereka dan memindahkannya ke rumah sakit jiwa. Namun, dokter yang baik hati itu bersikukuh bahwa pemuda itu sakit secara fisik, bukan mental. Puncaknya pada tahun 1794, ketika seorang bayi berusia 14 bulan hilang tanpa jejak di rumah sakit ini. Kecurigaan masyarakat tidak bisa dibendung lagi. Tarare dituding sebagai pelaku dan diusir dari rumah sakit. Selama 4 tahun, kabar tentang Tarare seolah hilang ditiup angin. Sebelum akhirnya di suatu hari, seorang staf medis di rumah sakit di Versailles menghubungi Dr. Percy dan mengabarinya kondisi terbaru dari pemuda itu. Dr. Percy segera menemui Tarare yang sedang terbaring tak berdaya karena sakit parah yang dideritanya. Saat mengunjunginya, Dr. Percy mendiagnosa Tarare menderita TBC kronis. Sebulan kemudian, pemuda yang malang itu mengalami diare parah. Ia tak mampu bertahan lebih lama lagi dan menghembuskan nafas terakhirnya di usia yang masih sangat muda, yaitu 26 tahun. Para dokter menyadari bahwa kondisi Tarare semasa hidupnya merupakan tanda tanya besar, khususnya dalam bidang medis dan pengetahuan. Umumnya, sebuah pembedahan akan dilakukan untuk menjawab teka-teki dan kebingungan semua orang selama ini. Namun, jasadnya mengeluarkan bau yang begitu menyengat. Sampai-sampai tim dokter bedah merasa ragu dan ngeri untuk membedah tubuhnya. Namun Dr. Percy meyakinkan mereka bahwa hal itu tetap harus dilakukan atas nama penelitian di bidang medis. Saat para dokter berhasil mengatasi rasa takut mereka dan memulai otopsi, mereka menemukan kondisi tubuh Tarare yang luar biasa mengerikan. Kerongkongan yang luar biasa besar memungkinkan pandangan langsung dari mulut ke perut. Perut yang berisi nanah dengan bau menyengat, kantung empedu dan hati yang membengkak, lambung penuh luka bernanah, serta isi perut yang telah membusuk. Reprise.com sempat mewawancarai Dr. Don Moore, seorang kiropraktor bersertifikat dalam nutrisi berbasis sains, untuk mendapatkan pandangannya mengenai kasus Tarare. Kasus Tarare bisa dibagi ke dalam beberapa kategori, jelas Dr. Don Moore. Dia tidak menderita psikosis, jadi kesadarannya utuh dan pikirannya masih berfungsi dengan baik. Tapi itu tidak menutup kemungkinan adanya gangguan hormon atau kerusakan pada bagian tertentu di otaknya. Sensor dalam otaknya yang seharusnya memberitahu bahwa ia sudah kenyang, kemungkinan besar rusak. Kalau otaknya diteliti lebih lanjut, besar kemungkinan ia memiliki hipotalamus yang membesar. Hipotalamus adalah bagian otak yang mengatur suhu tubuh dan rasa lapar. Fakta bahwa Tarare selalu merasa kepanasan dan terus-menerus mencari makanan sangat cocok dengan gangguan di area ini. Dr. Moore juga menduga Tarare mungkin mengalami gangguan pica, yaitu kondisi medis di mana seseorang terdorong untuk memakan benda-benda yang seharusnya tidak bisa dimakan, seperti batu, logam, atau kain. Lalu mengapa berat badan Tarare tidak pernah melebihi 45 kg meskipun ia makan dalam jumlah luar biasa? Fakta bahwa tubuhnya tetap kecil menunjukkan bahwa ada makhluk lain di dalam tubuhnya yang ikut menyerap nutrisi. Dan rasa laparnya yang terus-menerus mengarah pada dugaan bahwa ia sedang memberi makan organisme kedua, mungkin cacing tambang atau cacing gelang. Ada juga teori lain yang sama masuk akalnya, yaitu hipertiroidisme, yang dapat menyebabkan nafsu makan dan keringat berlebih, serta rambut menjadi tipis. Sindrom Prader-Willi, suatu kondisi yang menyebabkan rasa lapar terus-menerus, bahkan untuk makanan yang tidak dapat dimakan, kekurangan zat besi ekstrim yang menyebabkan keinginan untuk mengonsumsinya, amigdala yang rusak juga merupakan kemungkinan, karena dapat menyebabkan polifagia, istilah medis untuk makan berlebihan secara ekstrim. Pada akhirnya, kisah Tarare lebih dari sekedar anomali medis. Ia adalah tragedi nyata dari seorang manusia yang terjebak dalam tubuh yang tak bisa ia kendalikan.
Dunia mungkin melihatnya sebagai monster, tapi di balik semua itu, ia adalah seseorang yang terus-menerus menderita karena rasa lapar yang tak kunjung hilang. Bayangkan hidup dengan keinginan makan yang begitu kuat, hingga batas antara manusiawi dan mengerikan menjadi kabur. Tarare tidak memilih takdir ini, dan tak seorang pun tahu apa yang sebenarnya ia rasakan di balik sorotan tajam dunia. Kita beruntung hidup di zaman di mana ilmu kedokteran telah berkembang pesat. Zaman di mana kasus seperti ini bisa dikenali, dipahami, bahkan diobati. Dan semoga dari kisahnya yang kelam kita belajar untuk lebih manusiawi dalam memahami mereka yang dianggap berbeda. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa kasih like, komentar, share, dan subscribe untuk membantu channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di konten berikutnya.